Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, alladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, syukur alhamdulillah Allah telah memberikan karunia-Nya kepada kita. Allah memberikan rahman dan rahim-Nya kepada kita, sehingga kita bisa melaksanakan kewajiban sebagai seorang muslim, sebagai seorang mukmin, yakni menjalankan salat subuh berjamaah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan keberkahan kepada kita semua, kepada keluarga kita, dan Allah memberikan rezeki yang terus mengalir sebagaimana Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasulullah memberikan jaminan bagi seorang hamba yang mendirikan salat sunnah qabliyah sebelum salat subuh, maka dia mendapatkan kebaikan seluruh dunia dan seisinya. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Dalam kajian safari subuh ini saya akan mengangkat tema 4 tanda karunia Allah yang diberikan kepada hambanya yang berlaku di dunia dan akhirat. Pernahkah kita panjenengan semua sudah merasakan kebaikan-kebaikan Allah? Ada yang merasakan kebaikan Allah itu berupa materi, harta yang banyak, mobil yang banyak, rumah yang mewah. Namun kebaikan Allah tidak hanya dilihat dari segi materi. Ada 4 tanda kebaikan Allah yang diberikan kepada seseorang, yang mana kebaikan ini berlaku di dunia atau dirasakan di dunia dan juga di akhirat. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, arba'un man u'tiyahunna faqad u'tiya khairat dunya wal akhirah. Ada 4 tanda, barang siapa diberikan 4 tanda ini, faqad, maka sungguh, u'tiya, kami berikan, khairat dunya wal akhirah, maka sungguh Allah memberikan kebaikan di dunia dan di akhirat. Kebaikan untuk di dunia dan juga di akhirat. Apa 4 kebaikan itu? Yang pertama, qalban syakiron, hati yang lapang. Apa hati yang lapang itu? Yaitu hati yang senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Hati yang senantiasa menerima apapun ketetapan
yang diberikan oleh Allah kepada hambanya. Hati yang lapang nerimo, merasa cukup kalau diberi Allah, diberi nikmat, ya, diberi rizki yang sedikit, alhamdulillah, diberi rizki yang banyak, alhamdulillah, tidak pernah mengeluh. Sebaliknya, lawan kata dari hati yang lapang adalah hati yang sempit. Hati yang lapang, punya rumah yang kecil, itu serasa di lapangan sepak bola, jembar rumahnya, omai cilik, tapi karena hatinya lapang, rumahnya serasa besar. Walaupun anaknya banyak, anggota keluarganya banyak, karena hatinya lapang, penuh syukur, bukan penuh mengeluh terus. Sebaliknya hati yang sempit, walaupun rumahnya luas, besar, itu seperti kecil, karena merasa kurang luas yang dimilikinya. Hati yang sempit, walaupun apalagi rumahnya kecil, hatinya sempit, itu seperti kejepit. Maka peliharalah hati kita. Kita peliharalah hati kita untuk menjadi hati yang lapang. Kalau hati yang sempit, Bapak Ibu, biasanya itu susah gemuknya. Hidupnya selalu melihat kehidupan orang lain. Ono tonggone tuku TV, smart TV, apa mani layar sentuh, demam, panas dingin. Ono tonggone sebelah tuku sepeda motor sing keluaran terbaru, langsung masuk rumah sakit. Hatinya sempit, yang dipikirin nikmatnya orang lain. Di rumah sakit dengar tonggone tuku mobil anyar, keluaran baru, langsung semaput. Jadi hati yang sempit itu biasanya matinya lebih cepat daripada hidupnya. Maka kita ini sebagai hamba Allah yang diberikan hati yang lapang, senantiasa bersyukur atas pemberian Allah, maka kebaikan yang Allah berikan kepada kita ini berlaku di dunia dan akhirat. Jaga hati kita. Dan dalam mengukur rezeki yang Allah berikan kepada kita, itu jangan melihat rezeki orang lain. Gak mari-mari, Bu, Pak, gak mari-mari tonggone oleh hadiah umroh, pengen umroh, gak bisa. Karena apa? Rezeki sudah Allah takar setiap masing-masing hamba. Kuncinya satu yang harus kita lakukan, yaitu bersyukur. Orang yang bersyukur pasti hidupnya makmur. Dan orang yang kufur, tidak bersyukur, hidupnya hancur. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adabi lasyadid. Barang siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, maka Allah tambah nikmatnya pada kita. Sebaliknya kalau kita kufur, nggak mau bersyukur, dikasih dikit ngeluh, enak iku oleh akeh, aku kan kerjane podo. Mulai hati ini tidak bersyukur, hati-hati. Dan adabku sangat pedih. Maka dari itulah para jamaah sekalian, jadikan
nikmat yang Allah berikan kepada kita senantiasa kita syukuri dalam keadaan apapun. Karena seseorang hamba tidak hanya sekedar saat diberikan rizki oleh Allah bersyukur, namun diuji pun juga bersyukur. Dikasih sehat alhamdulillah, dikasih sakit juga alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah baru inna lillah. Gitu. Dikasih itu nikmat. Orang yang dikasih sakit itu disuruh istirahat, gak kerja. Alhamdulillah. Ojo sambat ya Allah aku loro ya Allah. Apa maning ngadul ya? Mengadu, menyalahkan Allah, naudzubillah min dzalik. Maka hatinya harus qalban syakir. Hati yang lapang, senantiasa mensyukuri nikmat Allah. Sebagaimana Nabi Sulaiman alaihissalam mengingatkan kepada kita, hadza min fadli rabbi linabluwani aashkuru am akfur. Kata Nabi Sulaiman, hadza min fadli rabbi, ini karunia dari Tuhanku. Apa yang kita miliki, rumah mewah, mobilnya banyak, ya, hartanya banyak di mana-mana, ya. Linabluwani, untuk mengujiku, kata Nabi Sulaiman. Aashkuru, apakah aku ini termasuk orang yang bersyukur kepada Allah, am akfur, ataukah saya ini menjadi hamba yang kufur atas karunia yang Allah berikan pada kita. Maka tergantung kita masing-masing untuk mensikapi titipan Gusti Allah ke kita semua. Panjenengan tahu tukang parkir mobilnya banyak kan yang dijaga, ya, ada Mercy ya toh, banyak Alphard ya. Karena tidak merasa memiliki, hanya dititipi, diambil orangnya, marah nggak? Nggak marah, dibiarin. Ya. Lah turun bayar, marah ya. Sama dengan Allah. Tatkala yang Allah ambil dari kita, keluarga kita diambil oleh Allah, nggak usah marah, nggak usah menyesal. Berikan kepada Allah. Fa insyaallah di dalam menjalani hidup ini, insyaallah hati kita akan tentram, sehat hidupnya, sehat fisiknya, sehat hatinya, sehat pikirannya. Tapi kalau hatinya sempit, maka hatinya sakit, pikirannya sakit, jiwanya sakit, badannya sakit, susah gemuknya, kuru terus. Ya. Makanya pandai bersyukur. Yang kedua, kebaikan Allah, tanda-tanda kebaikan Allah yang diberikan kepada hambanya adalah lisanan dzakiran, lisan yang senantiasa berzikir, mengingat Allah dalam keadaan apapun. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim, yaitu orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dalam keadaan berdiri, duduk maupun berbaring. Ingat pada Allah. Maka kehidupan seorang muslim, kehidupan seorang mukmin, mulai bangun tidur sampai tidur kembali, itu menandakan senantiasa ingat kepada Allah. Hidupnya ibadah karena Allah Subhanahu
wa ta'ala. Mau tidur baca doa, zikir. Bangun tidur juga berdoa. Berangkat masjid juga berdoa, zikir terus. Lisanan dzakiran, selalu ingat kepada Allah. Tatkala kita mendapatkan rezeki nikmat dari Allah, kita ucapkan alhamdulillah. Zikir yang paling sederhana, alhamdulillah, ya, subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu paling ringan, paling simple, sederhana. Apalagi ditambah dengan asmaul husna, ya, senantiasa mengingat nama-nama Allah. Orang yang senantiasa lisanan dzakiran, hatinya lembut, hatinya gak marah, walaupun disakiti oleh temannya, hatinya selalu menahan amarah. Karena apa? Merupakan salah satu sifat orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang bertakwa itu dimanapun kita berada, kita menjadi orang yang bertakwa tidak hanya di dalam masjid, tidak hanya di dalam majelis. Kata Rasulullah, ittaqillah haitsuma kunta, atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, wa khaliqin nas bihasanin khuluqin. Kata Rasulullah, bertakwalah kalian kepada Allah dimanapun kalian berada. Jadi lisanan dzakiran, selalu ingat kepada Allah, menunjukkan sikap sifat orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di jalan, di pasar, ingat pada Allah. Orang yang lupa kepada Allah itu biasanya itu bermaksiat kepada Allah. Sebaliknya, orang yang senantiasa ingat kepada Allah, dia mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa ta'ala atau melakukan kebaikan-kebaikan. Jadi sudah jelas ada halal, ada haram. Sudah jelas, ada kanan, ada kiri. Ada sebab musababnya. Jadi kalau panjenengan ingin mendapati kebaikan di dunia dan akhirat, maka pesan Rasulullah selalu kita tanamkan. Yang pertama adalah qalban syakiron, yang kedua lisanan dzakiron, yang ketiga wabadanan alal bala'i sabiron, memiliki tubuh yang kuat, tegar dan sabar dalam menghadapi ujian. Hidup ini kalau nggak ada tantangan, kalau nggak ada ujian, gak seru. Ya gitu-gitu aja, lemes orang, tidur, pengen turu aja, gak ada tantangan. Coba kalau ada, hidup kita ada tantangan, ada persaingan, itu semangat. Seperti timnas, ya, sepak bola, kalau nggak ada lawan, ya lemes. Tapi kalau ada lawan, semangat untuk meraih kemenangan. Bagi juga seorang mukmin harus senang, harus kuat untuk menghadapi ujian. Hidup ini adalah ujian. Mulai dari Nabi Adam sampai sekarang sama diuji oleh Allah. La nufarriqu baina ahadim mir rusuli. Allah tidak membedakan antara rasul yang satu dengan rasul yang lainnya. Diuji oleh Allah, ditempa. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dihina, diolok-olok, diuji. Lah kita, Rasulullah dijamin masuk surga, kita loh masih tanda tanya. Masuk surga atau neraka? Diuji, siap. Memiliki tubuh yang tegar, kuat, gak boleh lembek. Kalau diuji dikit, untuk niloro lemes, malas ke masjid, ya toh? Malas ke masjid, untuk niloro, ya, atau sakit, malas ke masjid. Harus semangat, gak boleh lemes.
Hidup ini ujian. Bukankah kita ini sebagai umat Nabi Muhammad yang senantiasa diuji, baik imannya, akidahnya, ya, ibadahnya diuji oleh Allah. Apakah ujian itu hanya berupa yang nggak baik? Yang baik juga diuji. Orang yang ahli ibadah diuji oleh Allah. Diuji apa? Istiqomahnya, keikhlasannya. Orang berdoa juga diuji. Tatkala dia memiliki hajat, kemudian dia senantiasa berdoa, sudah melakukan sholat tahajud, sholat duha, sholat dan sebagainya, sampai puasa Senin Kemis, pengen hajatnya dikabulkan oleh Allah, namun Allah tunda. Diuji oleh Allah. Apakah dia sabar ataukah dia ngamuk, ya, sambat, ngeluh, protes? Diuji oleh Allah. Tidak hanya tatkala seseorang itu keadaan miskin. Miskin itu juga ujian. Orang kaya juga cobaan. Diuji oleh Allah. Orang miskin bagaimana dia sabar tidak dengan kemiskinannya yang Allah sudah takdirkan di dalam menjalaninya. Orang kaya juga ujian. Kadangkala kita para jamaah sekalian, kalau diuji hanya yang nggak baik-baik aja, yang nggak baik yang disebutin, diuji oleh Allah. Misalnya ada orang kaya tiba-tiba bangkrut, ya, menghadap atau ke siapa, ke temannya, ngomong, ini saya diuji oleh Allah, bangkrut. Padahal selama ini kemana saat menjadi orang kaya? Padahal orang kaya itu juga ujian. Makanya tidak ada orang yang kaya raya, apalagi kaya mendadak, banyak hartanya, sambat, aku diuji oleh Allah, dapat harta yang banyak, bingung kemana hartaku ini kemanakan. Nggak ada. Yang ada apa? Dinikmati sendiri. Padahal kaya itu juga ujian. Apakah dia bersyukur atau tidak? Mau bersedekah atau tidak? Diuji oleh Allah. Maka berhati-hatilah, ya. Jadi badan kita ini semuanya juga dipertanggungjawabkan di hadapan Allah. Maka kita harus memiliki tubuh yang tegar dan sabar di dalam menghadapi ujian. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang sabar. Jadi tentunya para jamaah sekalian yang lemes-lemes, ya, bapak-bapak terutama, olahraga fisiknya biar kuat supaya pas sholatnya semangat. Kalau tubuh kita lemes, loyo, sholat itu males. Diajak ke masjid berjamaah susah, sik mikir lemes, males turu, enak turu nang omah. Jangan. Makanya olahraga supaya apa? Supaya kita dalam beribadah penuh dengan semangat tanpa mengeluh. Kebaikan yang keempat, yang terakhir adalah zaujatan sholihatan, istri yang sholihah. Bapak-bapak semuanya bersyukur, ya, memiliki istri yang sholihah. Bagaimana Ustaz? Istri saya kan belum sholihah. Ya, dibentuk, diajari, dididik agar menjadi istri yang sholihah. Siapa istri yang sholihah itu? Kita harus, ibu-ibu, belajar kepada Siti Khadijah, di mana dia sebagai istri selalu mensupport. Tidak hanya mensupport materi, hartanya untuk perjuangan Rasulullah, namun bahkan jiwanya. Bahkan dia pertama kali wanita yang masuk Islam, bersyahadat. Maka seorang istri yang solehah
tidak hanya sebagai istri namun juga sebagai pendamping hidup, menjadi partner untuk senantiasa bersama membangun rumah tangga agar menjadi rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Namun kebanyakan ibu-ibu itu susah. Bapak-bapak pasti senyum, ya. Susahnya apa? Satu, tugasnya taat, Bu. Kira-kira ibu-ibu di sini seneng enggak? Atau suka tidak? Pernah tidak? Kalau punya salah minta maaf sama suami. Halo Ibu? Wegah. Dijawab karo bapake. Wegah. Kelemahannya seorang istri itu dua. Satu, susah minta maaf. Dua, susah mengucapkan matur nuwun. Lek oleh nafkah dari suami dikasih duit ya wis, apa maneh duweke 50.000 kurang, wajahnya beda. Tapi kalau warnanya merah, ono limo, setiap hari selalu senyum meriah, ya. Maka seorang istri ini harus pandai bersyukur. Dikasih sedikit, ayah alhamdulillah terima kasih ya, sudah berikan saya bekal ya, untuk belanja, baik untuk kebutuhan keluarga maupun dirinya. Terima kasih. Konsepnya harus dipakai konsep Al-Quran. Ibu-ibu, kalau bapak-bapak ini kalau dihargai, ya, la in syakartum la azidannakum. Kalau panjenengan berterima kasih, kalau antar manusia hablum minan nas, itu namanya matur nuwun, terima kasih. Tapi kalau hablum minallah, itu kita bersyukur, alhamdulillah. Maka ibu-ibu senantiasa satu, kalau diberi suami, terima kasih Mas, Kang, Abi, Ayah, terima kasih. Insya Allah besoknya Bu ditambah 2 kali lipat. Betul nggak Bapak? Ditambah. Karena Pak merasa dihargai. Ya Allah, alhamdulillah bojoku regani, menghargai pemberian saya. Besok tak semangat bekerja, menene dikasih 2 kali lipat. Dikasih 2 kali lipat, matur nuwun Mas. Besoknya lagi dikali lipat lagi. Semangat lagi. Jangan khawatir. Bapak-bapak itu hanya butuh dihargai. Betul enggak, Bapak-bapak? Betul ya? Dihargai, dihormati dan ditaati. Ibu-ibu kalau punya salah enggak usah sungkan minta maaf. Fa insyaallah panjenengan ibu-ibu itu gampang masuk surga. Gampang. Kita bapak ini iri kepada ibu-ibu, pada istri-istri, iri kepada wanita. Karena apa? Wanita ini, istri ini kalau masuk surga dari mana pintu manapun. Kok gampang ya? Lanang itu tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya dosane istri, dosane anak. Kita ini tanggung jawabnya besar. Seorang bapak perlu tanggung jawab yang besar, maka butuh keikhlasan di dalam memimpin rumah tangga. Dan ibu-ibu juga gitu, harus saling mensupport. Jangan sampai tatkala ada masalah ya, kemudian cemberut, marah, nggak boleh. Tetap kita saling menghargai, saling menghormati antar satu dengan yang lainnya. Masalah pasti ada, namun cara mensikapinya harus penuh dengan ketawaduan. Tawadhu, tetap tawadhu, taat patuh kepada Allah dan Rasulnya, terutama juga kepada suami. Seorang istri yang solihah, dia senantiasa taat kepada suaminya. Kurang baik apa atau kurang jahat bagaimana Fir'aun itu kepada istrinya. Ya, bengis toh Fir'aun itu. Tapi Asia masuk surga.
Ya. Maka biasanya seorang perempuan sekarang ini, seorang istri sekarang, lihat perilaku suaminya. Itu perilaku istri tergantung perilaku suami. Itu salah, konsep yang salah. Ya, konsep yang salah. Seorang istri yang soleha adalah permata dunia yang harus dijaga ketaatannya kepada suami. Maka kata Rasulullah, apabila seseorang hamba manusia untuk bersujud kepada seorang adalah seorang istri bersujud kepada suami. Maka kita sebagai istri yang soleha, panjenengan tanamkan pada hati panjenengan untuk senantiasa taat, menghormati, menghargai suaminya. Fa insyaallah keberkahan akan diberikan oleh Allah kepada keluarga yang senantiasa sakinah, mawaddah, warahmah. Tidak perlu gegeran, lempar piring, tidak perlu. Ajak ke mall, Pak, blonjo emas-emasan sing kathah. Fa insyaallah istri panjenengan senyum berkah dan nantinya akan disambut ya tangan terbuka di dalam rumah dan akan menjadi hamba-hamba Allah yang dikasih oleh Allah kebaikan di dunia dan akhirat. Demikianlah tausiah safari subuh pagi ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf ibu-ibu, bapak-bapak apabila ada kata-kata yang kurang berkenan bagi hati bapak ibu, kurang pas, mohon maaf. Kita saling menasehati. Watawasau bil haqqi watawasau bis sabr. Jadi kalau ada yang salah dari saya, mohon juga diingatkan. Ustadz ada yang keliru, diingatkan. Kita saling mengingatkan. Kita tidak ada yang paling bisa, paling pintar, tidak ada. Yang ada mungkin banyak membaca, banyak belajar. Begitu. Terima kasih atas perhatiannya. Syukron katsiran ala ihtimamikum. Nasrum minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.